He's coming soon. Salam alaikum. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan kembali belajar Jafar Elohim seperti apa yang sudah saya kirimkan kepada Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Saya beri judul Jafar Elohim kita kali ini yaitu duta. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam bahasa Ibrani yaitu Maleaki. Maleaki itu mengandung arti utusanku atau duta. Duta itu utusan. Jadi Maleaki itu artinya adalah utusanku. Kata I berarti menunjuk ke pribadi, yaitu utusanku, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, makanya ada istilah kita mendengar malaikat. Kata malak yang artinya utusan. Jadi malaikat itu utusan. Nah, begitu juga dengan Maleaki, yaitu utusanku, saudara. Nah, seorang nabi yang menjadi duta menyampaikan kebenaran teguran kepada umat Elohim. Jadi Maleaki itu adalah seorang nabi yang menjadi duta atau utusan untuk menyampaikan kebenaran teguran kepada umat Elohim. Kita akan baca dahulu di dalam kitab Maleaki pasal yang kedua. Kitab Maleaki pasal yang kedua kita akan baca dahulu. Maleaki pasal 2 ayat 1 sampai dengan yang ke-9. Kita akan baca. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan bisa menyimak dengan baik. Saya akan bacakan. Demikian Jafar Elohim. Maleaki pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 9. Dan sekarang hai para imam, inilah perintah kepadamu. Jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak menyimpan dalam hati untuk memberi kemuliaan bagi namaku. Perhatikan baik-baik, untuk para imam, untuk dikatakan di sini menyimpan dalam hati untuk memberi kemuliaan akan namaku. Kemuliaan bagi namaku. Jadi seorang imam, seorang gembala, seorang pemimpin dituntut untuk memberikan kemuliaan nama Yahweh dan menyimpannya dalam hati. Jadi katakan, Yahweh Sebaot berfirman, maka aku akan mengirimkan kutuk ke antaramu dan aku akan mengutuk berkat-berkatmu. Bahkan aku pun telah mengutuknya, oleh karena tidak ada satupun dari kamu yang menyimpannya dalam hati. Artinya tidak menyimpan dalam hati untuk menghormati namaku. Jadi sekali lagi yang dihormati adalah namanya, yaitu nama apa Yahweh yang harus dikuduskan. Lihatlah, akulah yang menghardik benih kepadamu dan aku akan menebarkan kotoran ke wajahmu, kotoran hari-hari rayamu, dan orang akan mengangkut kamu bersamanya. Dan kamu akan mengetahui bahwa aku telah mengirim perintah ini kepadamu sebagai perjanjianku dengan Lewi. Ingat baik-baik kata perjanjianku dengan Lewi. Yahweh Sebaot berfirman, perjanjianku dengannya telah menjadi kehidupan dan damai sejahtera, dan aku telah memberikannya sebagai kengerian kepadanya, sehingga dia takut kepadaku dan menjadi gentar di hadapan namaku. Torah kebenaran ada di dalam mulutnya dan kecurangan tidak kutemukan pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan keadilan dia berjalan bersamaku, dan dia membuat banyak orang berbalik dari kejahatan. Sebab bibir seorang imam akan memelihara pengetahuan, dan orang-orang akan mencari Torah dari mulutnya, karena dia adalah utusan Yahweh Sebaot. Tetapi kamu telah berbalik dari jalan itu, sehingga kamu membuat banyak orang tersandung pada Torah itu. Kamu telah merusak perjanjian Lewi. Yahweh Sebaot berfirman, dan aku telah membuat kamu terhina dan rendah di hadapan semua umat, karena kamu tidak memelihara jalan-jalanku, tetapi memandang muka di dalam Torah itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, seorang duta
Nah, seperti Maleakhi, saudara, seorang nabi itu menjadi duta, penyambung lidah, pewarta untuk menyampaikan kebenaran, bisa juga berisi teguran kepada umat Elohim. Duta atau utusan Elohim juga bisa bertugas menyiapkan jalan Elohim sebelum segala sesuatu terjadi. Perhatikan baik-baik. Lihatlah kejadian Sodom dan Amora atau Sedom dan Amora. Sebelum Sodom dan Gomora itu hancur, Bapa Yahweh sudah mengutus dulu utusannya. Sampai akhirnya tawar-menawar, saudara, kepada Abraham. Jika engkau dapati 50 orang benar. Artinya sebelum segala sesuatu, Tuhan sudah kirimkan dulu untuk memberikan peringatan dan teguran. Berapa banyak sebelum terjadi bencana, ada orang dapat mimpi, ada dapat penglihatan. Itu sebenarnya untuk mengingatkan umatnya. Selain lihat kejadian Sodom sebelum dihancurkan, lihat juga Nineve. Sebelum Nineve itu dihancurkan, Bapa Yahweh mengutus Yona dulu ke sana. Bisa nggak orang-orang Nineve bertobat? Sehingga supaya apa? Jika orang itu bertobat, maka tempat itu akan diselamatkan. Inilah tugasnya utusan, tugasnya duta, tugasnya nabi, mempersiapkan jalan untuk Bapa Yahweh beracara. Nah, Abah Yahweh mengutus utusannya dulu dengan memperingatkan, artinya memberi peringatan. Saya berikan teguran, dan itu bisa kepada siapapun. Makanya banyak orang yang dipakai Tuhan, entah itu pendoa, entah itu gembala, entah itu penginjil, diberikan visi oleh Tuhan untuk menyampaikan kebenaran itu. Nah, yang pertama, saudara, yang dikasih oleh Bapa Yahweh, seorang utusan atau duta diperlengkapi, dipercayakan rahasia Elohim. Ini yang harus kita tahu, bahwa yang pertama, saudara, seorang utusan atau duta itu diperlengkapi dan dipercayakan rahasia Elohim. Jadi seorang nabi, seorang utusan itu dipercayakan rahasia. Ada rahasia yang orang lain, namanya rahasia berarti tidak diobral, saudara. Hanya orang tertentu saja yang diberikannya, saudara. Oleh sebab itu, seorang utusan atau nabi tidak tawar hati ketika mendapat pelayanan ini, karena kami telah beroleh rahmat. Artinya pasti kita ini tidak tawar saat diutus. Kenapa? Karena Tuhan pasti memberikan kasih karunia kepada kita. Amin. Memperlengkapi kita. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, utusan Elohim itu harus memiliki rasa takut kepada Tuhan. Artinya orang yang diutus harus memiliki rasa takut sama orang yang mengutus. Contoh, saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Waktu Abraham mengutus Eliezer untuk mencarikan istri buat anaknya Ishak, apa yang dia lakukan, saudara? Abraham ngomong, tumpangkan dulu tanganmu di pahaku, bersumpahlah, engkau tidak akan mencari perempuan Kanaan bagiku. Artinya, seandainya saudara yang dikasih oleh Tuhan Eliezer ini gak punya rasa takut sama tuannya, dia akan cari sembarang orang. Betul gak, saudara? Dia siapa saja akan cari, saudara. Tetapi tidak, seorang utusan harus memiliki rasa takut kepada yang mengutus. Nah, oleh sebab itu yang kedua, utusan Elohim harus memiliki rasa takut kepada Elohim. Contohnya seperti Lewi, menjadi pelaku daftar Elohim, bertindak benar, pikirannya sejalan dengan Elohim. Lihat Maleakhi pasal 2 tadi, ayatnya yang kelima. Ayat 5, perhatikan ya. Perjanjianku dengannya telah menjadi kehidupan dan damai sejahtera, dan aku telah memberikannya sebagai kengerian kepadanya, sehingga dia dengan takut kepadaku dan dia menjadi gentar di hadapan namaku. Saudara, sejalan dengan Elohim, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pikirannya apapun harus sejalan dengan Elohim. Apa yang harus dilakukannya? Kemudian Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, selain itu di dalam kitab Shluchim, saudara, atau kitab Shluchim atau kitab Kisah Para Rasul pasal 24 ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, dan dalam hal ini aku melatih diriku sendiri untuk selalu memiliki hati nurani, ya.
yang tidak tercela di hadapan Elohim maupun manusia. Jadi seorang utusan itu hati nuraninya tidak boleh tercela, tidak boleh menjadi sandungan baik kepada Elohim maupun kepada manusia. Jadi hidupnya harus benar, seperti Lewi tadi, menjadi pelaku daftar Elohim, bertindak benar, pikirannya sejalan dengan Tuhan, bukan menjadi sandungan. Itu yang kedua, saudara. Yang ketiga, pengajarannya benar dalam mulutnya, seperti Lewi lagi, dan tidak ada kecurangan dalam bibirnya. Maleakhi pasal 2 ayat 6, menjaga perkataannya, artinya perkataannya itu dijaga, saudara. Maleakhi 2 ayat 6, ya, saya bacakan kembali. Torah kebenaran ada di dalam mulutnya, dan kecurangan tidak ditemukan pada bibirnya. Dalam damai sejahtera dan keadilan dia berjalan bersamaku, dan dia membuat banyak orang berbalik dari yang jahat, berbalik dari kejahatan. Kenapa, saudara? Karena pengajarannya benar, mengikuti Torah Elohim. Saudara yang kasih, Torah kebenaran adalah mulutnya, artinya menjaga lisannya, menjaga perkataannya, saudara. Kalau ngomong nggak sembarangan, seorang pengkhotbah, saudara, ngomongnya nggak kasar, nggak asal, apalagi jorok, saudara. Ngomongnya harus diatur. Seandainya dia tidak berkhotbah pun, saat di luar ngomongnya juga tetap baik. Tidak ngomong yang kasar, mencaci orang, mencela orang. Ngomongnya tetap baik dan santun. Itu artinya menjaga perkataannya. Karena kalau sampai tidak bisa menjaga perkataannya, orang akan bilang, loh, waktu khotbah berapi-api, khotbahnya bahasa bagus, begitu di luar ngomongnya kasarnya luar biasa, memaki orang seenaknya, akhirnya mencela orang, saudara. Tetapi tidak dengan Lewi yang seperti tadi kita baca ayatnya, saudara. Dia katakan Torah kebenaran ada di mulutnya. Artinya kalau orang menjadi pelaku kebenaran, saudara, orang itu menjadi pelaku dapat Elohim, mulutnya pasti teratur. Bahasanya pasti benar, bahasanya baik. Kenapa? Karena Torah kebenaran dari mulutnya. Dan tidak ada kecurangan di dalam bibirnya. Ngomongnya ya benar, ya, tidak, ya tidak. Bukan ya tidak terus, saudara. Artinya ngomongnya bisa bertanggungjawabkan. Yang keempat, selalu tunduk dan taat dalam mengikuti Elohim, bergaul karib dan peka terhadap pesan Abba Yahweh. Jadi yang keempat, selalu tunduk dan taat, bukan jiwa pemberontak dalam mengikuti Elohim, saudara. Bergaul karib artinya hubungannya dengan Tuhan terpelihara luar biasa, dan peka terhadap pesan Abba Yahweh. Jadi apa? Dengar-dengaran suara Tuhan. Maleakhi 2 ayat 6 yang B, saudara. Dia katakan di sini, katakan yang B, dan dia membuat banyak orang berbalik. Saudara perhatikan ya, saya bacakan lagi ayat 6 yang B. Dalam damai sejahtera dan keadilan dia berjalan bersamaku. Berarti dia selalu berjalan mengikuti aturannya Tuhan, bukan membuat aturannya sendiri. Artinya apa yang diperintahkan Elohim, dia yang lakukan, bukan membuat aturan sendiri, saudara. Yang kelima, menjadi duta Tuhan, menjadi duta Elohim, menjadi utusannya Elohim harus bisa berdampak. Berdampak berarti ada dampak yang diperoleh, ada manfaatnya. Membawa orang kembali datang kepada Elohim, tesupa, membawa orang kembali untuk bertobat, itulah dampaknya. Utusan Elohim itu bisa membawa dampak orang untuk bertobat kepada Elohim, artinya tesufa, saudara. Seperti tadi dalam kitab Maleakhi, saudara. Perhatikan baik-baik Maleakhi tadi ayat 6 ya. Dikatakan dalam damai sejahtera dan keadilan dia berjalan bersamaku dan membuat banyak orang berbalik dari kejahatan, artinya membuat orang bertobat. Contohnya siapa, saudara? Yona. Waktu Yona menyampaikan kabar berita itu, resikonya nyawanya dia. Tetapi begitu dia menyampaikan kebenaran itu, seluruh Niniwe bertobat. Bahkan dikatakan rajanya, dikatakan semua harus berpuasa. Dampaknya apa, saudara? Berdampak Niniwe bertobat sehingga semuanya terselamatkan.
Inilah saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ada dampak yang boleh diambil dari apa yang dilayaninya. Lah kalau orang pelayanan kelihatannya kemana-mana terus, tapi tidak ada dampaknya, benar gak dia melayani? Orang melayani itu bisa berdampak, paling tidak perubahan hidup, perubahan karakter. Melayani orang dari yang sifatnya kasar menjadi orang yang lembut hatinya. Jadi bisa berdampak. Coba perhatikan beberapa kali Yesua melayani. Yang pertama saat ada perempuan mau dirajam, akhirnya dia mengikut Yesua. Saat ada orang yang kerasukan setan di Gadara, saudara, apa yang terjadi waktu Yesua kunjungi dia menjadi penginjil yang luar biasa. Ada dampak perubahan pertobatan orang. Saat Yesua berjumpa Sakai, orang yang pelit, orang yang perhitungan, suka memeras umat, begitu ketemu Yesua hidupnya berubah. Jadi harus ada dampak. Saat saya berjumpa orang itu harus ada dampak. Istilahnya membuat orang itu bisa berubah, saudara. Inilah salah satunya dampak yang kalau kita menjadi duta Elohim harus bisa membawa kembali orang untuk bertobat. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, duta atau utusan itu diperlengkapi oleh Elohim. Nah, pada saat jemaat mula-mula, perhatikan, pada saat jemaat mula-mula berkembang pesat setelah Yesua terangkat ke Samayim, saudara, pada zaman para rasul Hamasyah, para rasulukim Hamasyah, penganiayaan terhadap jemaat Tuhan atau kehilat Tuhan itu begitu keras buat mereka. Begitu gencarnya penganiayaan, sehingga mereka memiliki satu simbol kunci, saudara, untuk mengamankan ini teman apa tidak. Saudara yang dikasih Tuhan, untuk mengamankan dirinya juga orang yang dia layani dengan menyamakan visi sesama. Jemaat Tuhan mau menyamakan visi sesama, yaitu kehilat Tuhan, kehilat Elohim, dan ini menjadi simbol jemaat mula-mula yang sampai sekarang kita bisa kenal. Apa, saudara? Iktus atau ikan, saudara. Nah, saudara, mungkin beberapa waktu yang lalu itu kita pernah nonton film yang judulnya Janur Kuning. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu itu terjadi perangnya di Jogja, saudara. Kadang musuh kita bukan kalau orang Indonesia perang lawan orang Belanda gampang. Oh, kalau bule orang Belanda itu pasti hidungnya mancung, tinggi, putih, ngomongnya juga bahasa Indonesianya nggak selancar kita. Musuhnya gampang. Nah, bagaimana orang yang musuh kita itu orang Indonesia yang ikut Belanda? Susah, saudara. Ini kawan apa lawan? Sehingga para pejuang kita dulu sulit. Ini teman apa bukan? Kita ngobrol bagus banyak. Kita akan melakukan penyerangan, ternyata dia ikut Belanda, dia ikut musuh. Coba, orang nggak tahu. Makanya waktu itu dibuat film dengan simbol pakai apa? Janur kuning, saudara. Sehingga pakai janur kuning simbolnya. Kalau ada orang mau perang berjuang pakai janur kuning, oh itu teman. Jadi kalau nggak pakai janur kuning, oh itu bisa musuh, bisa aja pengkhianat, saudara. Ini adalah salah satu simbol yang dipakai. Begitu juga waktu pada zaman jemaat mula-mula. Kenapa pakainya iktus, saudara? Kok nggak pakai bahasa Ibrani saja, saudara? Kok lebih baik kok pakainya kok bahasa Yunani, yaitu iktus, yang artinya ikan, saudara. Kenapa nggak pakai simbolnya tetap ikan, tapi pakai bahasanya jangan iktus, tapi bahasanya dak, saudara. Iktus dalam bahasa Yunani artinya ikan. Kenapa digunakan sebagai simbol? Kok nggak pakai bahasa Ibrani dak? Kalau pakai bahasa Ibrani yaitu dak, orang Ibrani, orang Israel tahu semua, betul nggak? Karena musuhnya mereka, orang yang menganiaya mereka itu orang sama. Orang yang dari Yerusalem sendiri, yang menganiaya para rasul itu teman semua, saudaranya sendiri. Lah kalau pakai simbolnya itu orang tahu, makanya pakainya iktus, yang artinya itu Yesua Hamasyah, putra Elohim atau putra Tuhan sang penyelamat. Iktus, tapi itu kepanjangannya dalam bahasa Yunani Yesus Kristus Theos Uiosoter, artinya diartikan Yesua Hamasyah, putra Tuhan sang penyelamat. Kalau dia pakai bahasa Ibrani, saudara yang dikasih oleh Tuhan, misalnya kalau di bahasa Ibrani kan Yesua Hamasyah ben Elohim Hamosyah, ya orang tahu, oh ini pengikutnya Yesua, betul nggak, saudara? Karena mereka tahu bahasanya yaitu Ibrani.
Kenapa simbolnya tidak menggunakan bahasa Ibrani seperti dak? Artinya ikan. Karena mereka menghadapi saudaranya sendiri yang orang Yahudi yang tentunya fasih dan paham bahasanya mereka sendiri, artinya bahasa Ibrani sendiri. Jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ikan menjadi simbol yang dijadikan simbol karena pertama kali para rasul atau juga Selukim itu dipanggil oleh Yesua menjadi talmidnya saat menjala ikan. Betul gak saudara? Ketemu Kepa saat, hei Kepa, tebarkan jalamu. Dan sekarang aku tidak menjadikan kamu sebagai penjala ikan lagi, tetapi penjala. La yumer alaihim leku akarei wa eshe ethem le dayakei Adam. Perhatikan saudara. Dan dia berkata kepada, marilah ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia. Bukan penjala ikan lagi saudara, tetapi penjala manusia. Artinya untuk menjangkau banyak jiwa. Utusan Elohim untuk menjangkau banyak jiwa saudara. Sekali lagi Bapak Ibu saya saudara, kita adalah utusan-utusan Elohim. Kita adalah duta-duta Elohim yang harus menjaga lisan kita, menjaga bibir kita, menjaga Torah di dalam hidup kita untuk kita menjadi pelaku damai Elohim. Kenapa saudara? Karena kita sudah memperoleh rahmat kasih karunia dari Elohim. Oleh sebab itu utusan harus berani menyimpan dalam hati kemuliaan Tuhannya, yaitu Bapa Yahweh. Justru jangan sampai kita tidak menghormati namanya. Tetapi di dalam ayat yang kedua di dalam kitab Maleakhi, jika kamu tidak mendengarkan dan jika kamu tidak menyimpan dalam hati untuk menghormati kemuliaan namaku, artinya begitu mulianya nama Elohim kita, yaitu apa ya? Tidak bisa menjaga, tidak bisa memuliakan, tidak bisa memberitakan namanya. Sangat mengerikan saudara. Ini dituntut untuk kita semua menjadi duta-dutanya Elohim. Oleh sebab itu siaplah menjadi duta Elohim, menjadi penjala manusia untuk kemuliaan apa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach. Sukses besar buat kita semua. Bapak Yahweh memberkati. Shalom Kopeng, Komando Penginjilan. Ya, amin. Kita akan kembali ke keluarga kita masing-masing.